What's up ngap? Gimana kabarnya semua? Aduh, baru pulang nih. Masih berantakan ya. Ini baru pulang, cuman motor ada kendala nih. Itu kendalanya di kopling, yaitu kabel koplingnya yang mau putus nih. Tapi alhamdulillahnya nih kita udah sampai rumah nih ngap. Jadi tadi gue barusan keluar juga nih, coba beli alternatif karena memang kebetulan ini nih lagi ngirit ya, jadi gue mau coba akali deh, nanti kita coba review bareng-bareng. Ini jadi kabel kopling gue mungkin urat nadinya sebentar lagi putus nih, jadi ngeri banget nih kalau memang putus di jalan. Itu kan bisa jadi kita susah ya, atau ngejumping atau gimana, atau ngurangin gigi, namain giginya kan susah. Nah makanya ini berhubung kita lagi ngirit ngap, ini bulan ini kita coba urgent dulu nih, mau kita akalin pakai kopling, pakai kabel kopling dari Vespa. Nih produknya kayak gini nih. Ini gue made in China ya, cuman diimpor oleh CV Manggala Sukses nih di Belawan Indonesia. Nah ini kita coba akalin pakai produk ini, kira-kira bisa nggak ya? Yuk kita coba ikutin yuk motornya. Nih dia nih motor nih. Mau coba kita pasang ke Bison ya. Kita coba cek ini bisa atau enggak. Doain ya semoga bisa. Thank you, bye. Oke kawan-kawan, ini jadi kondisinya seperti ini nih motor nih. Pas gua pulang, ini ternyata gue tarik kopling gua kok ada yang beda gitu, kerasa enteng dan mandet gitu loh, nggak mulus gitu. Nah ini pas gua cek kondisinya ternyata ini memang koplingnya ini udah putus. Nah kebetulan memang ini mungkin sama pemilik sebelumnya ya, ini udah pernah diganti juga nih, diakalin pakai kabel koplingnya Vespa juga nih. Nah, kan nanti tapi sebelum kita pasang, kita harus coba cek dulu ya salurannya juga yang pertama. Terus yang kedua, ini apa aja sih yang kita butuhin buat masang nih kabel gitu ya. Kita coba cek ya apa aja yang dibutuhin. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya sih alatnya gampang ya, sama bahannya ada 3 aja. Yang pertama itu pasti kabel kopling Vespa yang pertama. Ini yang kedua obeng, plus kemudian ada yang namanya nepel nih. Nah ini kalau gue rinciin, ini untuk kabelnya sendiri gue beli di bengkel tadi itu sekitar 10.000, jadi memang harganya 10.000 rupiah. Ini memang kalau teman-teman belum ada nepelnya ya, ini berarti teman-teman harus beli juga nih, karena ini nanti untuk pengganjal dituas bak koplingnya. Nah ini bentuknya seperti ini untuk dikunci nanti ya. Jadi memang ini sih 3 aja sih untuk alat-alatnya. Ayo sekarang udah jelas alat-alatnya, kita langsung eksekusi ya. Ayo come on. Oke, ini kita beralih ke sebelah kiri dari motor gue ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat yang gue udah jelasin tadi ya, jadi ini memang sudah putus dan tinggal urat nadinya aja nih, tinggal sendiri kan. Ini untuk kabel utamanya ini dia udah putus sebenarnya nih, yang saya pegang nih teman-teman. Jadi ini yang utamanya udah putus, tinggal pendukungnya aja nih. Nah ini yang masih kesangkut pendukungnya aja nih, makanya serem juga nih kalau memang kita putus di jalan dalam keadaan kenceng atau gimana ya. Syukur sih kalau lagi lampu merah ataupun lagi pelan nggak terlalu masalah, cuman kalau memang lagi kenceng bisa bahaya juga. Bahayanya sih bukan kenapa-kenapa, karena mungkin kaget atau panik. Nah itu panik ini yang bikin bahaya ya. Oke, jadi nanti kita coba cek dulu. Yang pertama itu kita harus buka dulu ya untuk penguncinya, untuk nepelnya kita buka. Oke, kita buka dulu. Oke, ini teman-teman maaf sebelumnya ya, karena memang rumah gua di samping jalanan utama komplek, jadi ini memang agak berisik nih motor-motor. Nah ini kalau memang udah kita coba lepas dulu, kemudian nanti kita beralih di gang kopling yang di atas. Ini kita sementara saya coba pause dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita kalau udah mutusin yang di bawah, ini langkah berikutnya kita ngelepas ya. Ini udah enteng nih karena memang ya udah nggak kesambung, jadi udah enteng. Nah ini kita turunin dulu, terus nah ini teman-teman kan bisa lihat nih, ini kan ada lubang kayak gini ya. Nah ini ada lubangnya, ini kita harus lurusin dulu nih buat narik kabelnya ke sini. Nah terus baru kita deketin. Nah kita gini, kita tarik ke bawah. Nah ini teman-teman nih. Nah setelah itu kita tarik ya untuk kabelnya, tarik dulu. Nah teman-teman, ini kabel yang tadi putus ya, ini kita mau ganti pakai kabel yang baru. Nih kabel yang baru Vespa ya. Tadi dulu mas, tadi bingung. Oke udah ya, dari sini ya. Nah oke teman-teman, ini berikutnya kita buka yang baru ya. Wah panjang ya, lebih panjang. Terus ini harus kita masukkan dulu ke dalam sini. Ini sebenarnya kalau pengen lebih awet ini dikasih oli ya, cuman berhubung saya nggak ada oli samping atau oli mesin, jadi ini saya masukin aja langsung ke sini. Tuh kalau teman-teman lihat udah tembus di bawah ya. Kita masukin. Nah untuk berikutnya kita masukkan ke sini kawan-kawan. Turun ke sini. Nah ini berikutnya kita masukkan ke sini ya. Untuk yang bulutannya kita tarik dulu biar membentuk seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita tarik dari bawah. Kita luruskan sejajar dengan lubang yang sudah diluruskan tadi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini kurang lebih seperti ini. Oke. Nah nanti kita tarik dari bawah aja kawan-kawan ya. Oke. Ntar ya bagian ini, jadi ini udah nggak selaras. Ini udah. Nah berikutnya nanti kita ke bawah. Stop. Ini gimana tadi ya, lupa deh. Oke teman-teman, ini kita udah tiba di bagian bawahnya ya. Jadi ini untuk ke tuas bak koplingnya. Nah ini nanti kita coba masukkan dari sini. Kemudian nanti kita kunci pakai nepel di sini. Jadi fungsi nepel memang untuk mancing aja sebenarnya teman-teman. Oke, itu ya. Ini kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya sih kita tinggal ngencengin aja ya. Ini nggak perlu repot-repot, lu tinggal kencengin aja ngap. Ini nyampe dengan kenceng, tapi dia dalam posisi jauh ya ke sana. Nah, ini sampai kenceng. Itu kita coba. Nah ini udah main nih ngap, tinggal nyetel aja nanti. Oke, harusnya ada oke. Kita rapiin dulu ya. Ini kan memang akan sisa kabel panjang nih, jadi mendingan lu gulung aja nih. Enaknya kayak gimana, lu gulung aja seperti biasa. Oke, ini lu tinggal dicoba aja ya di koplingnya. Oke, sip.
Oke, berikutnya berarti lu tinggal nyesuaiin sama settingan lu sih, Ngap. Jadi lu tinggal apa namanya, ada sebenarnya ada setelan di sini sama di bawah nih. Cuman di bawah udah mentok, jadi gua setel di sini. Nih, jadi kita coba ya. Ini dia masih di ujung ya. Ini masih di ujung. Nah, kita pengennya di pangkalnya nih. Jadi di pangkalnya ini dia udah apa namanya, udah ngangkat gitu. Nah, ini kita coba cek. Kita kosongin dulu. Nah, kita kencengin sampai sesuai dengan apa namanya, settingan yang lu mau gitu. Nah, itu aja sih. Nah, nanti kalau misalkan udah sesuai dengan settingan yang lu mau, nah, lu tinggal kunci aja pakai ini gitu. Coba cek ya. Nah, ini udah mulai deket nih. Jadi settingan gue memang sukanya deket nih, pendek gitu. Nah, ayo kita cek di luar yuk. Ayo ikut yuk. Kita cek di luar bersama Serapin. Ayo. Sini. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya untuk tips and trick dan review bagaimana sih cara ganti kampas kopling Vespa ke motor kita. Sebenarnya ini bisa diaplikasikan untuk semua motor kopling sih. Tapi sekali lagi gue tekenin ya, kalau ini tuh cuman urgent. Jadi misalkan pas lu putus di jalan, terus lu budget lu memang lagi kosong di bulan itu, nah itu lu bisa pakai untuk cara ini. Tapi lebih baik memang lu kunjungi dulu dealer atau bengkel-bengkel resmi atau bengkel kepercayaan lu semua buat diganti yang bagus sih ori gitu ya. Jadi kita lebih safety dan aman dan nyaman nih di jalan. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita. Bangun bareng-bareng yuk. Oke, terima kasih. Dadah, 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 dadah. Sarapina, ayo. Dadah. Is baik.